Setiap orang Kristen pasti pernah mendengar ungkapan biji mata Tuhan. Ungkapan biji mata Tuhan ini sebenarnya sudah sangat kuno penggunaannya. Paling tidak digunakan oleh Musa tahun 1440 sebelum Masehi. Ketika Musa menulis 5 kitab pertama Perjanjian Lama. Di situ ada ungkapan biji mata Tuhan. Ulangan 32 ayatnya yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nya di situ huruf besar. Tuhan. Nya, biji matanya. Bapak Ibu tentu tahu biji mata adalah organ tubuh kita yang rapuh sebenarnya, tapi diberi proteksi yang luar biasa. Debu sedikit aja refleks, menutup dia dengan kecepatan sangat tinggi. Nggak perlu mikir dulu, karena refleks. Refleks itu nggak sampai di otak, refleks itu otomatis. Mata kita refleks. Bayangkan kalau mata kita mikir dulu, ada debu lewat, entar dulu, nutup nggak ya? Udah masuk kemana-mana, tapi ini enggak gitu. Proteksi terhadap mata itu luar biasa. Jadi ungkapan ini sebenarnya memiliki arti yang sangat luar biasa, cuma jarang dibahas. Kita tentu tahu Daud menulis Mazmur. Di Mazmur Daud ada satu ungkapan yang istimewa, yaitu Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Daud menggunakan alegori yang sama, hal ini, ungkapan ini. Kita baca ya. Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini Daud ketika minta pertolongan Tuhan. Dia pakai ungkapan biji mata. Ya, ini luar biasa ini. Frasa seperti biji mata. Seperti biji mata di sini. Itu dalam teks aslinya Keison bat ayin. Nggak usah ditulis bahasa Ibraninya ya. Spellingnya aja. Keison bat ayin. Teks aslinya itu. Keison dari kata ison. Yang artinya a little man. Ini dari kata ison. Yang artinya a little man. Little man itu apa? Manusia kecil. Manusia masih kecil. Laki-laki, man. Ya. Ison. Sedangkan bat artinya daughter atau belonging to. Bat itu. Ayin artinya mata. Jadi kalau diterjemahkan bebas begini. Ada manusia kecil di mata. Apa itu? Ada manusia kecil di mata. Bapak Ibu kalau pandang mata seseorang, tepat di tengahnya ada hitam. Ada gambar siapa di situ? Ada gambar manusia kecil di situ. Betul ya? Ada gambar kita. Seperti cermin ya. Makanya seorang fotografer kalau foto biasanya pakai hitam-hitam. Supaya matanya nggak ada dia. Bayangin kalau pengantin gitu lagi senyum gitu. Di matanya ada tukang fotografernya. Pakai hitam-hitam supaya nggak kelihatan. Kadang-kadang diedit pakai komputer, dirubah matanya. Supaya hitam, nggak ada bayangan. Ada bayangan manusia di mata. Di mana itu? Di bagian tengahnya yang hitam. Itulah pupil mata. Itulah sinar masuk melalui pupil mata, masuk ke retina. Membentuk pandangan mata, bayangan. Jadi terjemahan dari Keison bat ayin itu adalah pupil mata.
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biji mata. Mata nggak punya biji, bola mata. Tapi tepatnya yang di tengahnya itu, hitamnya itu. Hitam itu coba aja, jangan dicoba tapi, dipegang gitu. Mana bisa, coba teman mau dipegang refleks pasti, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Arti ungkapan ini luar biasa loh sebenarnya. Jadi kalau kita pakai ungkapan ini, artinya perlindungan Tuhan itu luar biasa. Seperti biji mata Tuhan. Waduh, luar biasa itu. Tuhan menganggap seperti itu. Perlindungan dan kasih Tuhan demikian hebat digambarkan oleh ungkapan ini. Seperti biji mata Tuhan. Itu yang ditulis oleh Daud. Di Zakaria menulis ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Kalau Bapak Ibu ingat, bangsa Israel akhirnya hancur kan kerajaannya, lalu diasingkan ke Babel dan ke Asyur di utara. Ketika bangsa Israel pulang dari Babel, Zakaria menulis. Kita baca, Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Kamu di situ Israel. Ada bangsa-bangsa yang menjarah Israel. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Bayangkan Tuhan ngomong begitu. Barang siapa menjamah kamu, kamunya itu Israel. Itu berarti kamu menjamah biji mata Tuhan. Israel disamakan dengan biji mata Tuhan. Tuhan akan jagai. Sangat luar biasa dan sangat istimewa. Itu bukan karena Tuhan pilih kasih loh, bukan. Nanti kita akan lihat. Ya, Israel dijagai sedemikian rupa oleh Tuhan. Sehingga ungkapan ini jelas. Siapa yang menjamah kamu, dia menjamah biji mata Tuhan. Kalau terjemahan menjamah masih nggak terlalu masalah. Bapak Ibu perhatikan, sesuatu yang diterjemahkan biasanya hilang nuansanya. Misalnya ada novel bahasa Mandarin diterjemahkan ke Indonesia bisa hilang aslinya. Sama, teks Alkitab juga begitu. Barang siapa menjamah kamu, dia menjamah biji mata Tuhan. Oh iya, betul sih. Tapi ada nuansa yang hilang. Nah, kita akan pelajari. Dalam bahasa Inggris, terjemahan NIV diterjemahkan begini. For whoever touch you, touch the apple of his eye. Menyentuh biji mata Tuhan. Kalau ada orang yang menyentuh Israel, dia menyentuh biji mata Tuhan. Itu yang ditulis oleh Zakaria 2 ayat 8. Nah, barulah kita belajar. Apa benar yang dimaksud teks aslinya itu menjamah? Pegang gitu. Apa benar yang dimaksud itu? Menjamah di situ. Ya. Dalam teks aslinya dipakai kata noge. Noge. Bahasa Ibrani ini ya. Noge. Artinya yang pertama. Noge itu artinya yang pertama adalah to touch violently. Menjamah sih, tapi bukan menjamah halus gitu, bukan. Kasar. Kasar. Noge ini artinya to touch violently. Menyentuh secara kasar. Kalau ada orang menyentuh secara kasar Israel, dia menyentuh biji mata Tuhan. Arti dari noge yang lain adalah to attack. Apa to attack? Menyerang. Kalau ada orang menyerang Israel, dia seperti menyentuh biji mata Tuhan. Awas kau. Nah, kalau begini kita jadi tahu artinya. Barang siapa menyerangmu, awas dia.
Memang ada bangsa-bangsa tertentu yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel, karena Israel bandel kan? Tapi bangsa itu pun hancur akhirnya, habis, dihabisi Tuhan. Pasti. Ini yang disebut dengan biji mata Tuhan. Sedangkan, ini kan menjamah. Sedangkan biji matanya, dalam teks aslinya dipakai kata bebabat eno. Bebabat eno. Bebabat ini dari akal kata babah. Eno ini dari kata ayin. Ayin masih ingat ya tadi ya? Artinya mata. Babah artinya bola mata. Jadi balik lagi ke cerita tadi. Ada lingkaran hitam di mata kita yang sangat sensitif dan fungsinya luar biasa. Makanya Tuhan merancang proteksi, perlindungan yang luar biasa juga. Refleksnya keras di mata itu. Meskipun rapuh tapi dilindungi luar biasa. Biji mata. Ya. Nah, jadi artinya kitab Zakaria ini, Zakaria 2 ayat 8 ini bisa diartikan begini. Barang siapa menyentuh dengan kasar atau menyerang kamu, berarti dia menyerang aku. Kata Tuhan. Masih bersama saya? Jangan main-main. Kalau aku pilih dia umat pilihan, kau serang dia, kau menyerang aku. Itu artinya. Tuhan loh yang ngomong. Ya. Oke. Kalau kita tahu begini, waduh, luar biasa ya. Kalau kita kembali ke zamannya Abraham, nenek moyangnya Israel Abraham kan, melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita kembali ke Abraham, kita akan melihat bagaimana Tuhan membela Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di situ siapa? Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan ketika ngomong ayat ini konteksnya apa? Agar semua orang di muka bumi mendapat berkat. Berkat apa yang dimaksud? Agar semua orang di muka bumi mendapatkan berkat. Berkat di situ maksudnya keselamatan. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang disebut berkat itu ternyata Tuhan Yesus sendiri. Bukan berkat di bumi. Bukan berkat dagangku laris. Seperti Abraham kaya, bukan. Melalui keturunanmu seluruh bumi akan diberkati. Seluruh bumi akan menerima keselamatan. Juru selamat akan lahir dari keturunanmu. Tapi yang Ishak, bukan yang Ismail. Ya, itu jelas Alkitab. Oke? Kejadian 12 ayat 3. Kalau kita baca bahasa Indonesianya, biasa-biasa aja. Seolah-olah. Siapa yang memberkati kamu akan kuberkati dia. Abraham, tapi barang siapa mengutuk kamu akan kukutuki dia. Itu kurang kuat. Cerita itu kurang kuat. Lagi-lagi kalau kita bongkar teks aslinya ada kejadian di balik itu. Ada nuansa yang hilang lagi. Ya. Berkat berasal dari kata berakah. Barang siapa berakah, kau akan ku kasih berakah. Itu kata yang sama, memberkati. Jadi memberkati nggak ada masalah. Kalau ada orang yang memberkati kamu atau berbuat baik sama kamu, aku akan berkati dia. Atau berbuat baik sama dia. Itu artinya benar, nggak ada masalah. Yang kedua yang bermasalah. Kalau ada orang yang mengutuki kamu, akan kukutuki dia. Kurang. Bukan begitu artinya. Nah ini dia. Kalau kutuk, ada dua. Kalau bahasa Indonesia kan sama itu, mengutuk. Teks aslinya beda. Teks aslinya beda. Jadi begini, setiap orang yang mengutuk kamu, nah mengutuk di situ, itu pakai kata umekalelcha.
Itu dari teksnya, saya pakai akar katanya aja deh, biar gampang. Kilel, QLL, Kilel. Barang siapa mengutuki kamu, Abraham, Kilel, dia akan kukutuki. Aor. Yang kedua Aor. Beda. Beda. Nah, artinya apa? Itu yang penting. Hilel ini apa? Hilel ini kalau kita lihat kamus, artinya itu begini. Hilel itu to make light of something heavy. Menganggap enteng sesuatu yang berat. Meremehkan. Menganggap enteng. Menghina. Tidak hormat. Anggap maksudnya ya, anggap enteng, alah kau. Gitu, anggap enteng. Sedangkan aor artinya mengutuk. Kuhancurkan kau. Mengutuk. Bayangkan, Tuhan ngomong sama Abraham begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kalau ada orang yang menganggapmu remeh, anggap enteng, atau menghina, atau tidak hormat, akan kuhancurkan dia habis-habisan. Nangkap maksudnya ya? Beda loh sama yang tadi. Kalau ada orang yang mengutuki kamu, kukutuki dia. Seolah-olah kutuknya sama. Enggak. Kalau ada orang anggap enteng kamu aja, kuhancurkan dia, kata Tuhan. Jangan sembarangan sama Tuhan. Jangan main-main sama Abraham. Jangan main-main sama umat Tuhan. Barang siapa berani sama umat Tuhan, dia dihancurkan Tuhan. Dia dihancurkan Tuhan. Kalau hari ini mereka masih sehat, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Dia nanti hancur lebur. Dikutuk. Bahkan sebenarnya meskipun dia sehat, dia hidup di dalam kutuk sebenarnya. Orang yang membenci umat Tuhan, atau bahkan Tuhan, dari mukanya kelihatan. Tidak ada damai sejahtera. Mukanya aja udah jahat banget. Model orang yang jahat tuh kelihatan dari mukanya loh. Iya, kelihatan. Dihancurkan Tuhan. Dikutuki Tuhan. Artinya orang berani menyerang Tuhan itu. Abraham nih, janji Tuhan kepada Abraham. Kalau ada orang yang memberkati kamu, ku berkati dia. Kalau ada orang yang menganggap kau enteng, ku kutuki dia. Ku hancurkan dia benar-benar. Kurang ajar orang itu berarti terhadap Tuhan. Ini artinya Kejadian 12 ayat 3. Jadi lain kali kalau baca ayat itu sudah mengerti ya. Anggap enteng aja sudah dihancurkan sama Tuhan. Berani-beraninya kau sama Tuhan. Itulah kekuatan janji Tuhan pada Abraham. Jangan main-main sama Abraham. Jangan main-main sama Abraham. Jadi sekali lagi artinya parah artinya. Kau main-main sama Abraham, ku hancurkan kau. Ku kutuki kau. Itu padahal zaman perjanjian lama loh. Belum perjanjian baru. Belum. Apalagi perjanjian baru. Ya. Kita beruntung jadi anak Allah yang maha tinggi. Ada amin gak? Tapi jangan main-main. Yang diberi banyak dituntut banyak. Enak Pak. Jadi biji mata Tuhan dilindungi. Nanti dulu, belum selesai ceritanya. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kenapa seseorang bisa jadi biji mata Tuhan, sedangkan yang lain tidak? Kita mesti belajar itu mesti lengkap, Alkitabiah. Jangan cuma ayatiah. Kalau orang baca satu ayat, udah seneng gitu kayaknya. Asik aku jadi biji mata Tuhan. Udah. Loh, belum selesai. Baca sampai akhir. Kalau kau jadi biji mata Tuhan, lalu apa yang dituntut Tuhan? Lalu gini, kau biji mata Tuhan, udah kipas-kipas saja. Udah selamat. Gak ada begitu. Kata siapa? Kalau kau biji mata Tuhan, ingat konteksnya apa? Abraham dijagai Tuhan, konteksnya apa? Agar semua makhluk, agar semua kaum di muka bumi mendapat berkat melalui Abraham. Keselamatan. Tuhan serius. Kalau Tuhan mau menyelamatkan umatnya, manusia, dia sangat serius dengan proyeknya itu.
Barang siapa berani kutak-kutik proyek itu dihancurkan Tuhan. Karena itu sangat penting. Berhubungan dengan keselamatan. Kita juga harus sama. Kita harus prioritas hidup ini. Banyak orang hidupnya sia-sia mengejar sesuatu yang fana. Hidup cuma sekali, pendek lagi. Berlalunya buru-buru. Harusnya prioritasnya yang dikejar adalah keselamatan. Keluarga suami istri berantem hanya masalah-masalah yang nggak ada hubungan dengan keselamatan. Salah besar, ngapain? Kalau ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan, ngalah aja. Yang nggak penting-penting itu ngalah aja. Istrinya pengen, aku mau ke mall situ Pak. Enggak, di sini aja, B. Enggak, A, B. Jadi berantem. Jadi konseling. Buang waktu. Iya enggak? Ngapain gitu? Oke mah. Itu. Enggak ada masalah. Mau makan apa? Gadu-gadu, iya. Itu aja. Gadu-gadu, iya. Capcay, iya. Lu iya melulu. Kadang-kadang suami disalah-salahin terus. Apa aja iya disalahin. Kalau enggak salah juga. Aduh, istri-istri mesti bertobat. Iya, jangan begitu. Sama-sama enak. Ini oke? Oke. Itu oke juga. Kepala babi? No, yang itu. Yang itu enggak, jangan. Itu enggak sehat. Itu berhubungan dengan umur pendek. Kalau pengen makan dikit. Ingat? Ya, digigit-gigit. Terus jangan ditelan. Dimut-mut aja. Nggak apa-apa sih kalau sedikit, nggak apa-apa. Karena nggak mungkin orang sakit gara-gara makan sedikit. Pasti gara-gara makan banyak. Dan sering. Nggak mungkin sekali-sekali. Oke? Hidup ini cuma dibagi dua sebenarnya. Kalau itu masalahnya dengan keselamatan, harus serius. Kalau itu masalahnya bukan keselamatan, ngalah aja. Nggak ada masalah. Ayo mau apa? Boleh. Apa aja boleh kalau hubungannya bukan keselamatan. Sebagian besar yang konseling, itu masalahnya kecil-kecil loh Bu. Bukan masalah negara. Masalah kecil, suami istri berantem melulu. Bukan hal yang penting sebenarnya. Rewel. Hidup itu rewel. Ya, terlalu picky bahasa Inggrisnya. Orang rewel nggak bisa bahagia. Nggak bisa. Orang rewel juga nggak bisa dipakai Tuhan loh. Mau disuruh ini, enggak Tuhan. Aku milih yang itu. Rewel. Kalau orang imannya benar, dia harus menyerahkan diri apa adanya. Disuruh apa aja, siap Tuhan. Itu iman yang benar tuh begitu. Iya kan? Perkara kita punya daerah luas apa enggak penting. Mau rumah luas, mau gede apa enggak penting. Kerja keras. Kalau memang bisa beli ya beli, enggak ya enggak usah beli. Sederhana. Tapi ingat, hidup kita bukan untuk itu saja. Kita harus mengerti bagaimana menjalani hidup yang cuma sebentar ini. Abraham begitu sedemikian rupa diperlakukan Tuhan. Seperti biji mata Tuhan. Dibela habis-habisan. Ada orang yang bukan mengutuki loh, anggap enteng aja, dihancurkan sama Tuhan. Dikutuki mereka. Kurang pembelaan apa itu? Sebab Tuhan mau memastikan Abraham ini keturunannya akan melahirkan Mesias. Panjang ceritanya. Nubuatan di kitab Kejadian itu mau dipenuhi. Keturunan perempuan ini akan meremukan kepala si ular. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus yang ngomong. Bukan berarti orang Yahudi, orang Israel semua selamat. Bukan itu artinya. Bangsa itu dipakai untuk melahirkan Mesias. Itu artinya. Maka harus dijagai oleh Tuhan. Sedemikian rupa. Seperti biji matanya sendiri. Tapi kalau Israel buat salah, dihukum juga sama Tuhan. Gak ada disayang-sayang. Makanya akhirnya dibuang kan.
Dibuang akhirnya. Banyak orang ya kalau membahas Israel, perjanjian lama, cuma ngambil sekelumit pas suksesnya tok. Daud sama Salomo misalnya. Nggak ngambil utuh. Padahal suksesnya cuma sebentar. Saul nggak karu-karuan kan? Daud sama Salomo, Daud lumayan hebat. Salomo di hari tuanya malah beristri orang dari negeri kafir. Menyembah berhala-berhala loh Salomo itu. Nggak tahu itu akhirnya gimana. Akhirnya kerajaan Israel pecah. Dibuang ke pembuangan. Mana hebatnya? Orang Kristen sekarang kiblatnya banyak yang Israel. Salah. Standar perjanjian baru bukan Israel. Standar perjanjian baru Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bukan Israel. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Standar etika orang Kristen, perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Jangan salah ya, standar etika tertinggi. Sebab Tuhan Yesus yang ngajar. Jangan balik ke perjanjian lama. Kalau kita baca perjanjian lama itu dalam rangka belajar pengenalannya. Tapi standarnya harus Tuhan Yesus. Udah sampai ke standar Tuhan Yesus kok balik lagi ke perjanjian lama. Ini perjanjian lama kita baca-baca ini untuk belajar pengenalannya sampai nanti puncaknya bagaimana di perjanjian baru. Manusia di perjanjian lama, umat Tuhan diperlakukan sebagai biji matanya, biji mata Tuhan. Dikasihi, diprotek baik-baik. Supaya konteksnya bukan mau memanjakan, bukan. Bukan mau sayang-sayangan, bukan. Dihajar juga Israel kalau bandel. Banyak yang mati bukan di padang gurun? Banyak, nggak sampai ke tanah perjanjian. Dihajar Tuhan. Kenapa? Katanya biji mata Tuhan. Iya, kalau konteksnya keselamatan, iya. Kalau kau bandel ya berarti nggak bisa diselamatkan. Habis, bukan biji mata. Biji mata ini konteksnya bangsa sebagai suatu bangsa. Diprotek, dilestarikan. Semua bangsa-bangsa di Alkitab sudah nggak ada hari ini. Masih ada bangsa Edom, Filistin? Nggak ada semuanya. Israel masih ada. Biji mata Tuhan. Meskipun kalau secara individu belum tentu selamat. Secara komunitas dilestarikan Tuhan. Ya, janji kepada Abraham itu kekal loh tadi itu. Nanti dibaca Mazmur 105. 105 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dikatakan di sana menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Janjinya kekal. Nah, barulah di ayat ke-15-nya itu firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya iya dong, jelas dong. Enggak cuma yang diurapi, enggak cuma nabi. Semua umat. Kalau ada orang yang jahat sama umat Tuhan, tunggu saja tanggal mainnya. Dia pasti hidup dalam kutuk dan hancur. Minimal kalau enggak di dunia ini, di hidup yang akan datang. Dia dibuang ke neraka api kekal. Udah pasti. Enggak berbentuk itu. Dibakar bentuknya kayak apa? Hancur lebur. Ya. Nah, jadi kalau kita baca Alkitab secara Alkitabiah, maka kita akan dapatkan gambar besarnya. Jadi jangan biji mata Tuhan enak nih, dilindungi. Nanti dulu, kalau itu dilindungi ada maksud Tuhan yang besar. Nggak ada perlindungan tanpa maksud. Nggak ada. Ada tujuan yang sangat-sangat besar. Dan konteksnya selalu keselamatan. Tidak mungkin yang lain. Kaya di bumi, enggak penting. Kanaan di bumi, yang negeri yang penuh madu dan susunya itu untuk keturunan Abraham di bumi. Bukan untuk semua kaum di muka bumi. Kalau yang semua kaum di muka bumi, itu keselamatan konteksnya. Tuhan Yesus untuk semua kaum di muka bumi.
Ya, amin ya. Ingat konteksnya Mesias. Abraham diprotek dan keturunannya supaya Mesias lahir dari keturunan itu. Dari Israel maksudnya. Itu penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Ya, kalau Israel keras kepala tetap ada hukumannya. Nah, sekarang perjanjian baru. Kita hidup di perjanjian baru. Standar etika kita di perjanjian baru. Kalau dulu Abraham, keturunan Abraham mendapatkan janji itu, berkat, diperlakukan sebagai biji mata Tuhan. Bagaimana kita semua orang percaya? Gimana? Kita baca dulu Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Jelas ya? Kalau Tuhan perlakukan Abraham seperti tadi, kita pun disebut keturunan Abraham. Maka kita berhak menerima janji-janji Allah yang tadi itu. Maka kita semua termasuk biji matanya Tuhan. Kita diperlakukan sebagai biji mata Tuhan. Kalau ada orang yang menyerang kita, kita senyum saja. Tuhan yang bela. Tunggu tanggal mainnya. Amin ya. Jangan kita ikut-ikutan panas. Bukan biji mata Tuhan itu. Biji mata Tuhan itu lembut. Tapi terlindung sempurna. Hati-hati loh. Jadi biji mata Tuhan itu ada banyak ininya juga. Haknya. Tapi juga banyak kewajibannya. Respon kita ditunggu oleh Tuhan. Kau kulindungi 100%. Tapi kau harus jadi anak-anakku. Jangan cuma jadi dilindungi terus males-malesan. Keselamatan itu harus diresponi. Biji mata Tuhan itu bukan berarti kita disayang-sayang. Jadi bayi terus. Kalau Tuhan melindungi umatnya, ada proyek besar yang sedang dikerjakan. Abraham proyek besarnya apa tadi? Agar semua orang di muka bumi mendapat berkat. Mendapat keselamatan. Kalau kita dijadikan biji mata Tuhan, konteksnya masih sama. Keselamatan. Agar melalui hidup kita, banyak orang mendapat berkat. Keselamatan. Kita baca Ibrani, pasal 12, ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu memukul berkali-kali. Loh ini artinya apa ya? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Kita lanjutkan dulu ayat 7-nya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat berikutnya, satu lagi. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu terjemahannya harusnya anak-anak tidak sah, notos. Anak-anak yang satunya tadi huyos. Kita itu bukan cuma jadi biji mata Tuhan. Dalam perjanjian baru kita dijadikan anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang utuh, bukan cuma biji mata. Utuh keberadaannya. Justru sulit. Jangan cuma jadi biji mata Tuhan tok. Jangan cuma jadi
Jemaat atau umat Tuhan yang cengeng, yang pengennya disayang-sayang terus. Padahal Tuhan menghajar anak yang dikasihinya. Bagaimana seorang anak bisa menjadi dewasa kalau tidak dididik dengan keras, dihajar? Bagaimana seseorang bisa jadi jenderal kalau nggak sekolahnya keras? Nggak bisa. Makanya banyak orang Kristen nggak berubah hidupnya. Karena di gereja dikasih minum susu terus. Firman yang lembek-lembek terus. Firman itu harus yang keras. Obat itu harus yang pahit, jangan yang manis. Kalau manis itu permen. Enggak menyembuhkan. Kanker gitu obatnya yang susah. Obatnya yang keras supaya melawan kankernya. Makanya Alkitab pakai ungkapan, kalau kau punya iman sebiji sesawi, maka gunung pindah. Itu bukan gunung beneran pindah gitu. Nggak ada cerita begituan. Itu maksudnya kalau orang-orang sesat, kan nggak bisa berubah tuh. Tapi kalau dia mau belajar punya iman sebiji sesawi aja, apa yang tadinya tidak mungkin, menjadi mungkin dia berubah total. Bapak Ibu mungkin punya teman atau saudara atau siapa, dulu dia nggak begitu loh. Kok sekarang dia bisa berubah total begitu ya? Bisa. Kalau orang mau memberi diri, beriman sebiji sesawi aja, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita itu luar biasa loh. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kan kita terima Tuhan Yesus. Diberi kuasa, diberi hak istimewa supaya menjadi anak-anak Allah. Perlindungan Tuhan tidak usah dikhawatirkan, Tuhan pasti lindungi seperti biji matanya. Karena kita pun keturunan Abraham. Karena kita milik Kristus, maka kita keturunan Abraham yang berhak dengan janji-janji yang sama. Keselamatan. Tapi kita lebih hebat, umat perjanjian baru. Jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kita harus jadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Saksi itu apa maksudnya? Dengan kata-kata? Bukan. Dengan seluruh hidup kita. Kalau kita hidupnya nggak benar, bagaimana mau jadi saksi? Banyak orang ya, di gereja rajin, bahkan sudah jadi pendeta. Karakternya masih berantakan. Disinggung sedikit, sakit hati. Dinasihati sedikit, sakit hati dia. Saya bingung loh lihat. Ini pendeta kok begini ya. Diajak ngomong baik-baik ngajak berantem. Padahal waduh capek dah. Karakternya begitu bagaimana mau masuk surga? Kayak begitu biji mata Tuhan. Nggak ada kali. Biji mata Tuhan itu harus di pihak Tuhan, umat Tuhan. Nggak punya agenda pribadi, agendanya agenda Tuhan. Ada amin nggak ini? Kalau orang masih bisa sakit hati, dia punya agenda sendiri. Harusnya kita nggak bisa sakit hati loh, diapain aja. Kalau nggak punya agenda sendiri. Kalau punya agenda sendiri bisa sakit hati memang. Makanya kalau orang gampang sakit hati, saya tahu agenda pribadinya banyak. Banyak sekali. Tersinggung lah, sakit hati lah, nggak mau taat lah sama atasan. Lah kalau orang nggak bisa taat sama yang kelihatan, bagaimana mau taat sama Tuhan yang tidak kelihatan? Masa ada orang ngomong begini? Organisasi kan harus taat dong yang di bawahnya sama atasannya. Masa ada orang ngomong gini? Kalau saya mah nggak bisa taat sama manusia. Ketaatan saya sudah saya kasih ke Tuhan. Omong kosong saya bilang. Kau sama yang kelihatan aja nggak taat, ngomong Tuhan, ngomong kosong. Ngomong kosong itu. Kalau orang taat sama Tuhan, dia pasti taat sama yang kelihatan. Makanya kalau hamba Tuhan pakai ayat yang tadi mana tuh? Jangan menyentuh orang yang kuurapi. Kalau dia benar ya jangan dong. Benar nggak? Jangankan hamba Tuhan. Jemaat-jemaat yang benar jangan disentuh. Jangan disentuh dengan kasar tadi itu loh. Jangan diserang.
jangan dimusuhi. Karena benar kan? Kita saling mengasihi, kan begitu. Tapi kalau nggak benar ya nggak usah. Jangan ikut dia. Oh nggak benar. Hidup ini cuma sekali loh. Nggak ada hair. Kalau kita salah, habis kita. Jangan berlindung di balik ayat, aku jadi biji matanya Tuhan. GR. Oh, nggak ngapa-ngapain kok jadi biji matanya Tuhan. Biji mata Tuhan itu umat Tuhan. Yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham. Maka berhak janji-janji yang sama. Menjadi biji mata Tuhan. Kalau nggak jadi milik Kristus ya enggak. Jangan GR. Banyak orang begitu tuh. Aku biji matanya Tuhan. Milik Kristus bukan. Kalau sudah jadi milik Kristus boleh mengaku begitu. Tapi ingat. Kewajibannya banyak. Kau harus dihajar kata Tuhan. Aku mengasihi, aku menghajar anak yang kukasihi. Makanya Tuhan Yesus begitu dibaptis, ada suara inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, langsung dihajar. Langsung dibawa oleh roh ke padang gurun untuk disayang-sayang. Untuk diuji, dicobai oleh iblis. Iya kan? Yang punya predikat inilah anak yang kukasihi cuma Tuhan Yesus loh. Yang lain belum pernah ditulis. Kristen harusnya sama. Sebab Kristen itu seperti Kristus. Mestinya Bapa di surga sama. Inilah anak-anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ada amin gak ini? Jangan sampai tidak jadi anak yang gak berkenan loh. Hidup cuma sekali. Makanya kita itu kalau belajar itu segala sesuatu topiknya apapun harus alkitabiah. Jangan sepotong. Harus lengkap. Perjanjian lama dulu bagaimana, perjanjian baru bagaimana, apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kita sekarang harus bagaimana. Harus jelas semuanya. Itu mestinya begitu. Banyak orang khotbah potongan-potongan. Udah itu gak ada lanjutannya lagi. Cuma lucu-lucu gitu. Dia pikir kalau lucu-lucu menghibur. Ya menghibur sih. Tapi tidak mengubah karakter. Itu masalah. Buang waktu. Ya, itu buang waktu. Kalau Tuhan Yesus menang. Tuhan ngomong begini. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Persis loh. Kalau Tuhan punya filosofi makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sudah selesai belum pekerjaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah. Tugas yang diberikan oleh Bapa di surga sudah selesai. Di kayu salib Tuhan berkata apa? Sudah selesai. Tuhan sudah selesai. Lalu Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kita semua. Katakan amin. Kita belum selesai. Nanti kalau kita sudah menutup mata, nah selesai nggak tuh? Harus selesai. Harus selesai, nggak ada lanjutannya soalnya. Makanya jangan cuman pengen disayang-sayang Tuhan. Sudah pasti Tuhan sayang, kalau enggak kita binasa. Tuhan mengasihi kita sudah pasti. Pertanyaannya dibalik, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan perlakukan kita seperti biji matanya, apa balasan kita sama Tuhan? Apa respon kita sama Tuhan? Jangan cuman merasa aman, tentram di bawah Tuhan, naungan Tuhan. Ada PR-nya. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Pemazmur mencatat begitu. Tapi aku punya tugas selama hidup di dunia ini. Jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Proteksi atau perlindungan Tuhan gak usah diragukan. Kalau ketemu roh jahat, usir dia, lawan. Ada yang sakit, tumpang tangan. Kalau sakitnya karena pola hidup, ajari supaya berubah pola hidupnya. Jangan pola hidup salah, tumpang tangan. Kalau ada orang yang sakit karena kerasukan roh,
Bisa. Nah itu tumpang tangan, usir rohnya. Tapi kalau tiap hari makannya nggak benar, ditumpang tangan kayak apa tetap nggak benar. Harus berubah pola hidupnya. Harus bertobat dalam segala hal. Sudah jelas kalau kita ikut Tuhan seperti Kristus. Baik aku makan, minum apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat itu jelas banget loh, clear. Tapi banyak orang kalau baca ayat itu nggak ngeh. Memangnya makan termasuk ya Pak? Lah itu ngomongnya makan. Minum termasuk Pak? Iya termasuk. Bicara termasuk semua pokoknya. Semua yang bisa kita lakukan termasuk. Kecuali terbang nggak bisa kita ya nggak termasuk. Semua yang kita bisa lakukan termasuk. Harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Harus. Jadi di satu sisi Tuhan memberikan perlindungan yang istimewa. Supaya ada proyek besar. Ingat proyeknya selalu keselamatan. Proyeknya selalu keselamatan. Apalagi yang mau diproyekin. Kau kulindungi habis-habisan. Tapi ingat, kau harus selamat loh ya. Kulindungi gak selamat buat apa kata Tuhan. Kau kuampuni loh. Tapi harus selamat, jangan buat dosa lagi. Dosa yang lalu kuampuni, tapi jangan buat dosa lagi. Ada tuntutan yang istimewa dari Tuhan. Sebenarnya semua sudah dilakukan oleh Tuhan bukan? Apa yang belum dilakukan oleh Tuhan? Dosa sudah dibereskan. Apalagi? Diberi Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Roh Kudus secara aktif memberi kekuatan agar kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dan berhasil. Diberi Alkitab supaya kita belajar daripadanya, mengerti pikiran perasaan Tuhan. Supaya hidup kita, mindset kita berubah. Supaya kita jadi benar. Sudah dikasih semuanya sama Tuhan. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam sehari-hari untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan macam apa? Bukan kaya raya punya jodoh di bumi dan sebagainya. Bukan. Kebaikan di situ adalah supaya manusia yang tadinya manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Supaya keselamatan itu terwujud. Dikembalikannya manusia ke rancangan mula-mula. Manusia itu enggak seperti yang hari ini kayak begitu-begitu itu. Loh di situ ada orang, jangan ditunjuk. Di sono. Di suatu tempat. Jangan seperti itu. Bukan begitu manusia diciptakan. Proyeknya itu selalu keselamatan. Makanya Bapak Ibu kita semua jangan ribut soal hal-hal yang tidak ada hubungan dengan keselamatan. Misalnya, tapi tolong jangan tersinggung ya. Misalnya nih, Pak Santoso biasanya duduk di situ. Ya kan? Besok-besok telat. Sudah ada yang duduk di situ. Jangan marah. Iya dong. Mestinya jangan marah lah begitu. Itu gak ada hubungan dengan keselamatan. Pak Santoso duduk paling depan sama paling belakang. Sama nilainya. Bukannya yang depan lebih diurapi. Lebih dekat sama mimbar. Enggak, sama. Kalau mengerti firman-Nya. Kalau enggak mengerti ya enggak terjadi apa-apa. Alkitab itu jelas clear. Kalau firman ditabur dan dimengerti, hidup orang itu berbuah-buah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau enggak dimengerti, enggak terjadi apa-apa. Sia-sia. Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau dengar firman harus mengerti. Harus. Kalau enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi pencerahan. Makanya kalau baca sendiri firman di rumah juga sama. Harus terjadi pencerahan. Makanya digumuli. Ini topik ini saya gumuli loh siang malam. Berapa hari terakhir. Tuhan, apa ya Tuhan? Masa cuma perlindungan? Enggak, kata Tuhan. Enak aja cuma perlindungan. Ada proyek besar. Kalau Tuhan menyertai kita, itu artinya ada proyek besar yang harus berhasil. Nah, maksudnya ya. Bukan soal perlindungannya. Kalau orang kebalik, asik dilindungi. Nggak mikir proyeknya. Perlindungan ini cuma sarana.
cuma sarana, alat supaya kita bisa melakukan proyek itu. Selamatkan diri kita, artinya menjadi seperti Kristus, dan selamatkan banyak jiwa juga. Jadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Bukan cuma diberkati, menjadi berkat. Jadi tangan kanannya Tuhan, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kemanapun kita pergi. Amin ya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh hidup tidak kudus. Tidak boleh. Harus kudus. Kalau seseorang tidak hidup kudus, lalu menjadi saksi ngomong Yesus baik, gak didengerin sama orang. Ngomong tok. Gak didengerin. Tapi kalau kita hidupnya bersih ya, menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita ngomong pasti didengerin. Pasti. Percaya dah. Pasti. Kalau gak percaya praktek. Baik-baikin orang. Gak mungkin ada orang dibaik-baikin marah, itu gak ada. Selamat pagi Bu. Malah marah. Waduh. Gak ada yang begitu. Gak ada. Selamat pagi bro. Loh marah dia. Waduh. Kayaknya itu mesti tempatnya digrogol itu. Gak ada loh. Saya belum pernah lihat orang marah kalau dibaik-baikin. Makanya menjadi saksi Kristus itu harus lewat perbuatan. Harus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Hal kerajaan surga. Kalau kamu tidak lebih baik dari orang Farisi, kalau di kayu sunemu tidak lebih baik dari orang Farisi, kau tak dapat masuk surga. Dalam bahasa Indonesianya kan hidup keagamaan. Enggak, di kayu sune. Kalau karaktermu enggak lebih hebat dari mereka, enggak masuk surga. Sebab yang penting itu karakter, bukan luarnya. Kok jubah-jubahnya enggak penting, enggak usah ditiru. Karakternya di kayu sune, kebenaran. Karakter seseorang yang mengerti kebenaran. Kalau enggak lebih hebat dari orang Farisi, kau enggak masuk surga. Jadi perbuatan itu penting Pak, sangat penting. Apa artinya orang punya iman tapi enggak ada perbuatannya? Apa artinya orang ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan tapi enggak ada bukti kasihnya? Ngomong kosong itu. Yang penting perbuatan. Kalau kita ngomong gini sering disalahartikan. Oh kalau di Rehoboth keselamatan karena perbuatan ya. Capek deh, diulang-ulang puluhan kali lu gak ngerti-ngerti juga. Dengerin sekali lagi. Tuhan Yesus mati ketika kita masih berdosa. Itulah anugerah. Itulah keselamatan karena anugerah. Tapi bukan berarti kalau Kristus mati lalu kita selamat otomatis. Kalau Kristus mati kau harus mati juga kata Tuhan. Kalau Kristus disalib kau harus pikul salib setiap hari. Kalau enggak layak bagiku. Kata Alkitab begitu loh. Jangan dihilang-hilangin. Jangan ditip-X. Alkitab suka ditip-X tuh sama orang-orang. Oh itu yang ngajar Alkitab kok. Memang justru kita mendaftar ikut Tuhan yang menerimanya. Diberi kuasa. Supaya kita mengerjakannya. Bukan diberi kuasa terus enak nih sudah punya kuasa. Sudah punya hak istimewa. Supaya kita mengerjakannya. Omong kosong iman tanpa perbuatan. Omong kosong itu. Sebab Tuhan sendiri ngomong dengan berbagai kesempatan, dengan berbagai kalimat. Kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintahku. Melakukan. Bukan cuma percaya di mulut. Bukan cuma percaya di pikiran. Tapi melakukan. Kalau orang tidak melakukan, artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Amin gak nih? Lakukan. Mulai sekarang. Lakukan apa Pak? Baik engkau makan, minum, apapun. Lakukan untuk Tuhan. Makan juga yang benar. Jangan sembarangan. Ya. Bertobat ya. Jangan makan durian segerobak lagi. Jangan makan sate babi 40 tusuk lagi. Jangan. Kita semua mesti umur panjang. Amin. Kita harus belajar kebenaran sepanjang mungkin umurnya supaya jadi berkat ke kiri, ke kanan, kemana saja kita pergi. Kita harus berguna banyak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sudah waktunya pulang, pasti pulang kita, jangan khawatir. Oke, amin? Aduh, banyak orang nggak
tidak mengerti kebenaran secara utuh. Kalau kita jadi biji mata Tuhan, bukan berarti kita lalu dimanja seperti anak kecil. Bukan. Lalu hidup kita jadi enteng, diproteksi dari segala hal. Bukan. Tuhan pastikan perlindungannya, bahwa hidup kita tidak disabotase oleh siapapun. Kalau itu pasti. Tapi kalau kita kok bisa sakit ya, salah pola hidupnya, pola makannya, mungkin kurang istirahat, mungkin kecapean juga, ya kan? Atau ketularan tetangga bisa juga. Enggak apa-apa. Kalau kita ditipu orang, itu pelajaran. Hati-hati lain kali. Kalau kita difitnah orang, latihan. Latihan. Ya fitnah biarin aja lah. Meskipun merugikan sih itu. Biarin aja. Kita itu mesti belajar ilmunya Tuhan Yesus. Bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Harus belajar mati-matian. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Sama hidupnya juga begitu. Kalau bisa aku kaya Tuhan. Gak usah kata Tuhan. Nanti kau kaya kau jadi gak benar hidupnya. Udah yang penting kau benar sekarang. Kalau memang siap kaya dikasih kaya sama Tuhan. Gampang bikin kaya itu. Bikin kaya gampang gak sih? Kalau Tuhan yang kasih pasti gampang. Ada orang yang setahun yang lalu gak punya apa-apa dia. Supir saya kasih tahu. Hari ini, waduh Pak. Hari ini dia beli rumah bisa 2 langsung. Belum setahun loh. Saya lihat, waduh kalau Tuhan buat kaya, cepet. Kalau orang buat miskin juga cepet. Lebih cepet lagi kayaknya. Kebanyakan yang begitu. Udah deh, hidup sederhana gak masalah. Kita itu biji mata Tuhan, amin. Bahkan anak-anak Allah yang maha tinggi. Kurang apa lagi? Gak cuma biji, tapi anak Allah seluruh keberadaan kita. Tuhan sudah lakukan semuanya sudah. Fasilitas sudah diberikan. Apapun sudah diberikan. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang akan ngomong gini, aku gak bisa. Gak bisa, udah aku kasih kata Tuhan. Rohku tinggal dalam dirimu. Ada Alkitab. Ada hamba-hamba Tuhan di bumi. Kenapa kau gak dengar dia? Kenapa kau dengar tapi gak kau lakukan? Gak bisa loh orang ngeles. Aku gak tahu Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Kalau gak ke sini ya ke tempat lain kan ada juga firman. Gak mungkin orang gak ditegur Tuhan tuh gak mungkin. Kecuali dia tolak. Kalau dia menolak habis dia. Jangankan dia. Umat Tuhan saja. Biji mata Tuhan kalau menolak binasa dia. Hosea 4 ayat 6 bunyinya bagaimana? Umatku binasa karena kurang pengenalan. Bukan tidak mengenal. Kurang pengenalan akan Allah. Kenapa kurang pengenalan? Karena kau yang menolak. Karena kau yang menolak pengenalan itu. Kalau kau nolak, kutolak kau sampai keturunanmu. Tuhan itu tegas loh. Orang nolak. Tuhan gak gini, tolonglah. Enggak. Kau yang nolak ya, bukan aku ya. Kutolak kau sampai keturunan-keturunanmu. Hati-hati loh sama Tuhan. Jangan membayangkan Tuhan selalu gendong domba kecil gitu. Oh kalau Tuhan tegas, habis. Musuh-musuhnya habis. Terutama nanti kedatangannya yang kedua. Semua dihabisin sama Tuhan. Yang menolaknya. Kalau hari ini kita menerimanya, itu sangat beruntung. Tidak ada manusia yang lebih beruntung dari kita semua. Amin ya. Prioritas Tuhan, catat baik-baik. Prioritas Tuhan bukan memanjakan kita. Bukan. Sayang, disayang. Bukan. Kalau masih bayi ya. Kristen udah belasan tahun masih mau digendong-gendong sayang disayang. Prioritas Tuhan menyelamatkan kita semua. Amin. Bukan membuat kaya, bukan. Bukan membuat sukses di bumi, bukan. Menyelamatkan.
Kalau perlu membuat orang bangkrut, biar selamat, biar dia nggak sombong lagi. Tapi kalau bisa nggak usah bangkrut. Jadilah kaya tapi untuk Tuhan. Amin ya. Masalahnya ada orang yang bertobatnya sudah berumur. Ya sudah nggak apa-apa, sudah nggak ada waktu untuk memperbaiki terlalu banyak, tapi hati harus dileburkan. Bersihkan semuanya sebelum kita ketemu Tuhan. Bersihkan dari segala yang najis, yang Tuhan tidak berkenan. Bersihkan. Sehingga waktu kita pulang, didapati hati kita bersih. Tidak ada yang cacat, tidak ada nodanya, tidak ada sakit hati sama siapapun. Hatinya bersih, suci. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Karena ia akan mengenal kehendak Allah. Karena ia akan mengenal kebenaran. Karena ia akan menjadi anak-anak Allah. Hatinya suci. Orang yang hatinya nggak suci percuma, jadi pendeta juga percuma. Jadi jemaat tapi hatinya suci, tulus. Saya kalau malam hari ya, kalau tidur saya begini loh, saya selalu pandangi anak istri saya ya. Suatu hari kita berpisah ini. Pasti loh, itu pasti. Suatu hari pasti kita berpisah nih. Untung ada langit baru, bumi baru. Kalau enggak, tragis loh hidup ini. Ya, berpisah terus enggak ketemu lagi gitu kan tragis. Enggak happy ending gitu. Tapi ada langit baru, bumi baru. Di mana tidak ada kematian lagi. Di mana tidak ada air mata lagi. Di mana tidak ada sakit penyakit. Jangankan sakit penyakit, jerawat aja enggak ada. Iya kan? Sementara itu kita hidup di bumi. Bersih-bersih. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Perlindungan Tuhan pasti. Enggak ada orang benar dirasuk setan tuh enggak ada. Orang benar bisa diguna-guna, enggak ada. Perlindungan Tuhan tuh sempurna. Sempurna, luar biasa. Amin ya.